Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Salat wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin. Wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Raditu billahi wa rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Allahumma inna na'udzu bika min adzabil qabri wa min adzabin nar. Ya Allah, ya Tuhan kami berlindung denganmu, ya Allah, daripada siksa kubur dan siksa api neraka. Na'udzu bika Allahumma min syarril fitnatil mahya wa min syarril fitnatil mamat wa min syarril fitnatil masihid dajjal. Ya Allah, ya Tuhan kami juga berlindung denganmu, ya Allah, daripada keburukan fitnah kehidupan dan daripada keburukan fitnah kematian, dan kami berlindung denganmu, ya Allah, daripada fitnah Dajjal. Allahumma ij'al khaira a'marina awakhiraha. Ya Allah, ya Tuhan kami, jadikanlah sebaik-baik umur kami, yakni umur yang menjadi penutup dan pengakhirnya. Waj'al khaira a'malina khawatimaha, dan jadikanlah sebaik-baik amal perbuatan kami adalah amalan yang menjadi penutupnya. Waj'al khaira ayyamina yauman nalqaka fih. Ya Allah, jadikanlah sebaik-baik hari kami, hari ketika kami berjumpa Engkau padanya kelak. Amin. Ya Rabbal Alamin. Para pendengar yang dirahmati Allah sekalian, insyaAllah kita akan teruskan siri kajian kita, dan ini merupakan kajian kita yang terakhir ya, pada malam hari ini. Jadi sebagai kajian penutup ini, insyaallah saya ingin memberikan penekanan tentang perkara-perkara yang amat penting untuk kita jadikan ingatan khasnya diri saya, ya, berkaitan dengan tajuk yang sudah kita mulakan agak lama, yakni tentang kematian. Seperti mana dahulu pernah saya sampaikan bahawa tajuk tentang kematian ini sengaja saya pilih atas pertimbangan. Saya pernah kata, saya masih ingat beberapa tahun dahulu kita mulakan tajuk ini, saya pilih atas beberapa pertimbangan. Pertimbangan yang pertama waktu itu yakni, pertama ini saya cakap adanya dan sebenarnya khas untuk diri saya sendiri, walaupun mungkin juga berlaku bagi kita semua. Saya selalu berfikir, seiring dengan berjalannya masa, seiring dengan bertambahnya usia, atau mungkin seiring dengan berkurangnya umur, itu yang saya renungkan, yang saya pikirkan, maka sudah selayaknya dalam hidup ini kita lebih menumpukan
dengan lebih serius menghadapi sesuatu yang pasti kita hadapi, dan sesuatu itu menjadi penentu bagi nasib kita di akhirat kelak. Bahasa ekstrimnya, nasib kita di akhirat, surga maupun neraka. Jadi sesuatu yang sangat, bukan hanya sekadar lulus atau terus pemeriksaan SPM, bukan. Bukan sekadar nasib kita untung atau rugi dan perniagaan, bukan. Nasib kita bukan hanya sekadar menang atau kalah dalam pertandingan, bukan, itu benda kecil. Tapi yang merupakan nasib kita di akhirat, surga maupun neraka. Jadi jika persiapan untuk menghadapi akhirat itu tidak segera kita persiapkan dengan bersungguh-sungguh, mulai sekarang paling tidak, walaupun sebenarnya daripada umur balik, maka bila lagi agaknya kita tidak memulakan dengan lebih serius. Itu pertimbangan saya dahulu. Mengajak jemaah untuk berfikir lebih fokus menghadapi tajuk ini. Walaupun mungkin bagi setengah orang tajuk ini memang tidak glamour, memang tidak glamour. Tajuk kematian takkan glamour. Biasanya mungkin tajuk yang glamour itu ya ini tentang perkawinan Sulaiman dan Balqis. Itu macam mana ceritanya? Wah, perkawinan Yusuf dan Su'a, itu tajuk glamour, itu banyak peminatnya. Garantilah berarti banyak pendengarnya. Baik pendengarnya. Tapi apa maknanya untuk kita yang saat ini semakin bertambah usia? Itulah. Sedangkan jemaah sekalian, kita semua maklum, bagi orang yang beriman, karena persiapannya dah, Masya Allah, telah mencukupi, kematian itu bukan lagi sesuatu yang perlu ditakutkan. Tapi kematian adalah sesuatu yang diharap-harapkan. Kematian bukanlah satu kehinaan dan kebinasaan, kerugian bagi orang beriman. Tapi kematian adalah satu kedamaian abadi. Ini bagi orang yang betul dah punya persiapan. Kita hidup di sini untuk mencorakkan saat kematian kita nanti seperti apa. Maka corakkanlah pribadi yang indah saat kita berada di sini. Agar kematian nanti, saat kematian itu, kita akan mendapatkan suasana dan keadaan yang indah yang disebut husnul khotimah. Yang disebut husnul khotimah. Ini hanya sedikit saya mengingatkan, tajuk kematian ini bagi saya sangat lama, sangat panjang saya bicarakan. Dan itu sebenarnya pertimbangan saya terpenting dahulu. Asal untuk disini mengingat umur, lah bertambah ke berkurang yang tepat, usia bertambah tapi umur berkurang ke, yang mau tidak mau pasti kita akan menghadapinya. Jadi bila tanpa persiapan yang bersungguh-sungguh, kerugian yang amat sangat amat. Lebih-lebih lagi, tajuk terakhir yang kita pelajari ini, saat-saat akhir hidup kita itulah saat-saat yang paling kritikal sekali bagi kita, lebih-lebih bagi mereka yang tidak punya persiapan yang mencukupi. Saat yang paling kritikal kerana itu saat-saat terakhir yang akan dimanfaatkan oleh iblis dan syaitan untuk menyesatkan kita. Karena bila sudah menjadi seorang, iblis tidak lagi punya peluang untuk menyesatkan anak Adam. Iblis dan syaitan tidak mau terlepas peluang ini. Tidak mau terlepas peluang ini. Sebab itu bagi orang telah mempersiapkan awal-awal,
Sesuatu kematian bukan perlu ditakuti karena iblis dari awal-awal lagi sudah dapat dihalau jauh-jauh dari dirinya. Bila orang semasa hidupnya sudah berusaha menghalau setan iblis dari dirinya jauh-jauh, bagaimana mungkin ia akan berani mendekatinya semasa saat-saat ini kritikal? Tapi jika setan begitu selesa dekat dengan hamba Allah masa hidup senangnya, ia akan kurang memperhatikan persiapannya pada kematian. Tak maaf, macam mana nak menghalaunya? Macam mana hamba Allah nak menghalau iblis itu daripada di sisinya ketika saat-saat akhir itu. Karena inilah saat yang paling kritikal, sehingga pasti kematian bukan sesuatu yang harap-harapkan, tapi kematian sesuatu yang paling ditakutkan. Dan itu yang dinyata oleh Allah. Dalam ayat yang dahulu kita pelajari, surah 50, yang di surah Qaf, ayat 19. Waja'at sakratul mauti bil haq, dzalika ma kunta minhu tahid, kata Allah. Itulah, dan telah tiba saat kematian, sakratul maut dengan sebenarnya. Dan itulah saat-saat yang kamu selalu berusaha untuk melarikan diri daripadanya. Baik. Sekarang saya ingin bacakan dalam nota itu yang belum sempat saya bacakan, yakni nih. Tempoh hari saya telah bacakan hingga kata Imam Al-Khattabi, ya. Qala Al-Khattabi yang saya ada tulis dakwat merah di bawah. Qala Al-Khattabi. Itu sudah. Nih. Hinggalah apa namanya selepasnya itu. Wa fitnatus syaiton fitil kasaati fitnatun syadida. Tolong dilihat notanya. Tolong dilihat notanya. Dan fitnah syaitan pada saat itu sangat-sangat dahsyat. Lama yakunu alaihil muslim min ta'bin wal kabin. Saat itu pula orang yang tak meninggal ini, mukmin ke atau apa tadi bukan mukmin, dalam keadaan yang payah, penat, susah, fizikal lemah, jiwa demikian juga. Waqad kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yata'awadu minha min du'a fi kulli sholatin. Kan itu kan yang terakhir kita baca dulu. Hatta Nabi SAW yang maksum itu pun selalu memohon, berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala dalam doanya, dalam solatnya, memohon agar dijauhkan daripada fitnah ini. Ya, contohnya Nabi itu dalam doa yang Nabi akan hadis Abu Hurairah, riwayat Bukhari, dalam kitab Bukhari nomor hadisnya 1377. Juga dia Imam Muslim, nomor hadisnya kalau dalam Sahih Muslim 588. Nabi bersabda, "Idza tasyahhada ahadukum." Apabila seseorang kamu sedang bertasyahud. Akhir itulah. Tahiyat akhir itulah. Fal yasta'idz billah min arba'in. Masya Allah. Hendaklah ia sentiasa memohon perlindungan kepada Allah dari 4 perkara. Apa itu 4? Yang pertama, Allahumma inni a'udzubika min adzabi jahannam. Ya Allah, aku mohon kepadamu ya Allah daripada azab jahannam. Kedua, wa min adzabil qabri. Dan aku mohon ya Allah, perlindungan padamu ya Allah, lindungi aku daripada azab kubur. Masya Allah. Sebab sebelum jahannam ada azab kubur. Apa yang ketiga? Wa min syarril fitnatil mahya wal mamat. Aku berlindung denganmu ya Allah, jauhkan diriku daripada fitnah, ujian kehidupan semasa hidup dan ujian
ketika mati. Fitnatul mamat itu suatu yang benar adanya. Ujian yang menimpa orang saat kematian itu benar adanya. Sehingga Nabi pun, walaupun baginda maksum, sentiasa memohon perlindungan pada Allah. Walaupun Nabi selamatlah, Nabi pasti selamat dari siksa kubur. Nabi pasti selamat daripada azab neraka. Nabi selamat daripada fitnah dunia dan fitnah mati. Dan yang keempat, wa min syarri fitnatil masihid dajjal. Nabi tak pernah tinggal dalam solat. Baik, berkaitan dengan tajuk kita, dari empat perkara tadi, yang ketiga itu, mohon perlindungan pada Allah agar Allah juga daripada ujian, fitnah masih hidup sekarang ini, dan fitnah kematian semasa orang dalam keadaan sakaratul maut. Apa itu maksudnya? Saya bacakan dia punya uraiannya. Lihat tuh. Yaqulu Ibnu Hajar. Ibnu Hajar dan Fathul Bari, Syarah Bukhari, karena hadis dari Bukhari. Qala Ibnu Daqiqul Aid. Fitnatul mahya, yang dimaksud fitnah kehidupan, ma yu'radul insani mudata hayatihi. Apa saja yang dihadapi oleh manusia selama hidupnya di dunia. Minal iftinani bid dunya, berupa ujian-ujian dunia. Dunia ini penuh ujian. Lebih-lebih lagi, seorang manusia sangat tertarik dengan kehidupan dunia. Malangnya tidak semua kehidupan dunia yang membuat kita tertarik itu dibenarkan oleh agama. Coba. Dunia dan isinya itu sangat menarik kita. Sayangnya pula tidak semua yang menarik kita atau yang kita tertarik dengannya dibenarkan oleh agama. Kebanyakannya yakni bercanggah dengan agama. Coba. Kita ingin itu, tapi Allah kata jangan. Ini ujian. Allah kata ambil yang itu. Yang itu aku suka kata Allah, tapi nafsu kita, iaitu air tanah, kita tak suka. Saya nak itu ya Allah, jangan. Itu tak boleh kata Allah. Tapi saya suka. Ini fitnah pertama dunia. Wasyahawat. Fitnah hawa nafsu. Keinginan tu. Wal jahalat. Fitnah kejahilan. Orang sering gagal dapat fitnah dunia kerana kejahilannya. Sebab kejahilannya, ia lebih banyak mengikuti hawa nafsunya. Karena ia terlalu mementingkan hawa nafsunya, akhirnya terpedaya dengan keberlapan hidup dunia. Itu kata Ibnu Hajar. Wa a'dhamuha wal iyadu billah. Dan dari fitnah-fitnah kehidupan dan fitnah kematian yang terbesar sekali fitnahnya, a'dhamuha wal iyadu billah, kita mohon perlindungan pada Allah. Apa dia? Amrul khotimati indal mauti. Tengok notanya ya. Saya baca nota ini. Yakni perkara yang berkaitan dengan penutup, penamat kehidupan ketika orang mati. Saat itu husnul khotimahkah ataupun su'ul khotimah? Ini fitnah terbesar. Okey, di dunia ada fitnah. Kita sehat itu, kata saya itu, kita si itu. Ya betul. Di dunia ada musibah, betul. Hujanlah, kemarau panjang, gempa bumi, sakitlah, betul. Tapi kata Ibnu Hajar Asqalani, ketika memberi syarahan tentang hadis ini, itu belum yang terbesar. Itu biasa. Ujian terbesar yang boleh menentukan nasib orang itu neraka atau surga, itu saat sakaratul maut.
Allahu Akbar. Wa fitnatul mamati, nah ini dia. Dan fitnah kematian, ya juzu ayurada biya al fitnah indal maut. Bolehlah dimaksudkan ya ini fitnah ketika kematian itu. Ketika kematian. Su'ul khotimah. Udifat ilaihi likurbiha minhu. Kenapa Nabi kata fitnah kematian? Mamati. Kenapa di fitnah mamat? Maksudnya fa innaha ilai, dinisbahkan fitnah pada kematian walaupun kita masih hidup. Kita masih hidup lalu kita mohon pada Allah agar selamatkan dari fitnah kematian. Kita belum mati tapi dah mohon. Kenapa dikatakan fitnah kematian? Ya likurbiha minhu. Karena dekatnya kematian itu dengan kita. Jarak kita dengan ajal kita ini bukannya jauh. Bukannya lama. Tapi sudah sangat-sangat hampir. Tempoh hari saya katakan, jikalah kalau berdasarkan chronological age kita, katalah Allah bagi umur 100 tahun, kita tahu sudah berapa puluh tahun yang kita gunakan hingga hari ini. Tahu. Oh, sudah 20 tahun, oh 50 tahun, oh 60 tahun. Tahu. Tapi siapa di antara kita yang mengetahui berapa bakinya? Dan secara logiknya, bagi umur yang masih ada, itu tentu kurang. Itu tentu sedikit dibandingkan yang kita dah gunakan. Takkan kita dah gunakan 50 tahun, 60 tahun, 70 tahun, bakinya masih 80 tahun? Tak mungkinlah rasa-rasanya. Bermakna, walaupun kematian itu belum kita alami, tapi Nabi suruh kita memohon pada Allah agar dijauhkan daripada fitnahnya. Kenapa fitnah kematian? Ya, likurbiha ila minhu. Karena dekatnya jarak kita dengan kematian kita. Sana bagi contoh mudah yang sekali. Ya, contohnya jadi saya aja lah. Contoh di saya lah. Saya sekarang ini, saat ini jam sekian, pukul 8.56 malam. Sekarang ini. Sekarang pukul 8.56 PM. Tadi saya pergi surau. Pukul 7.30 PM. Okey. 7.30 PM. Saya pergi surau. Nak sembahyang maghrib. Sekarang 8.56. Betul? 86. Sudah 1 jam lebih kan? 1 jam lebih lah. Jarak saya sekarang ini dengan ajal saya sudah lebih dekat daripada jarak saya dengan ajal saya ketika saya pergi solat maghrib tadi. Tadi saya kira masih jauh, sekarang sudah makin dekat. Jika sekiranya besok pagi saya masih dibangunkan oleh Allah dari tidur saya, jarak saya dengan ajal saya besok pagi lebih dekat lagi. Jadi setiap saat berlalu, ini bermakna mengingatkan saya seakan-akanlah kalaulah masa yang berlalu ini boleh bercakap dan boleh berkata-kata kepada saya, hai hamba Allah, dah 1 jam tahu berlalu, aku dah meninggalkan kamu, mana umur kamu ni sudah kurang 1 jam. Apa maknanya? Maknanya kamu makin dekat dengan ajal kamu. Ya, bukan makin jauh, makin dekat. Jadi maka karena ajal itu katakan umur kita ini, umur kita masa itulah kehidupan kita. Masya Allah. Wa yakunul muradu fitnatil mahya, dan boleh jadi yang dimaksudkan fitnah kehidupan itu ala hadza ma qabla dzalik, apa yang sebelum ini. Jadi kita ni
Wa yajuj ayura fi al qabri. Mana kita ni menghadapi ini. Sekarang kita masih hidup dan yang masa telah kita lalui, kita berada dengan fitnah hidup. Kita berjaya atau tidak, masing-masing kita lah muhasabah. Berjaya atau tidak, saya menghadapi fitnah hidup. Itu satu kerja, satu tugas. Ada lagi tugas yang tak kalah pentingnya, kematian yang makin dekat. Berjaya atau tidak, makin dekat, makin dekat, makin dekat. Minta maaf, bahasa mudah. Jangka masa saya untuk tinggal di sini sebenarnya, ya countdown lah istilahnya. Countdown. 10, 9, 7, 3, 2, macam itu. Dan itu hendaklah saya hendaklah sentiasa mendengar suara itu. Saya mesti sentiasa sedarkan diri saya. Itulah hakikat diri saya yang tidak boleh saya nafikan. Saya sedia ke tak sedia, ke takut atau berani, itu hakikat yang mesti saya hadapi. Saya itu tadi di awal saya nyatakan, kalaulah kita tidak memulakan menyediakan kali ke akhirat sekarang, lagi masih diberi pulang, maka bila lagi? Bila lagi? Allahu Akbar. Baik, itu satu. Baik, yang berikutnya, Sanian, yang kedua. Ini sebenarnya yang pertama telah kita baca tempoh hari. Yang pertama itu yakni tentang itu, yang doa tu. Allah menyebut bahawa iblis bersumpah hendak menyesatkan manusia. Sekarang poin yang kedua, Sanian. Saya baca. Fitnatu syaitani lil muslim halal ikhtidar takunu bil wiswasah. Fitnah syaitan. Fitnah iblis. Halal ikhtidar. Semasa seseorang itu menghadapi kematiannya. Ikhtidar yakni saat orang menghadapi mati, bukan selepas meninggal, saat ia menghadapi kematian. Al-ihtidar namanya. Fitnah iblis, fitnah syaitan lil muslim. Subhanallah. Tak tahulah macam mana cakap ya. Kenapa disebut lil muslim? Kenapa tak disebut lil insan? Yalah, kenapa ulasan hadis ini disebut lil muslim wal insan? Ya, kerana yang jadi sasaran iblis itu muslim. Yang kafir tak akan dijadikan sasaran kerana dia sudah kafir. Dan orang kafir itu setan. Seperti yang saya katakan kan, orang yang mengikuti iblis namanya setan. Tak kira jin atau manusia. Jadi kalau itu sudah setan, buat apa setan nak kacau dia? Yang akan jadi yang sasaran iblis, yakni mereka yang belum menjadi setan. Siapa yang belum? Muslim. Kita semuanya. Fitnah setan terhadap orang Muslim. Halal ikhtidar. Semasa saat kematiannya. Takunu bil wiswasah. Berupa apa? Wiswasah. Was-was. Gangguan yang membuat orang kehilangan kecerdasan berfikir. Mengetahui mana benar, mana salah. Kama hiya fi halil hayat. Seperti mana semasa hidupnya. Maksudnya apa ya mas? Jika semasa hidup orang ini ragu-ragu, tidak pasti, tidak tegas untuk memilih mana benar, mana salah. Agak ini tak apalah, ini aja. Di masa hidup tak tahu mana benar, mana salah. Karena mungkin kurang ilmu. Kurang belajar. Sehingga hidupnya lebih banyak melakukan yang salah daripada yang benar. Karena dia sendiri was-was. Ini betul ke? Ini perintah ke larangan? Ini dosa ke tak dosa? Ini dosa besar ke dosa kecil? Kata itu. Atau semasa hidup, ia tahu itu benda yang benar, perintah, tapi tak dibuat. Dia tahu benda itu larangan, haram, tapi tak ditinggal. Wa'iyadzubillah, sekali wa'iyadzubillah, tu'madzubillah.
orang yang seperti ini semasa hayatnya, semasa hidupnya lebih susah ya Mas. Lebih susah. Ketika kita masih diberi kebebasan berpikir, cerdas berpikir, banyak peringatan, itu pun hamba Allah tadi masih bingung pilih yang mana. Walaupun tahu yang benar tidak diambilnya, tahu yang salah tapi bagaimana nanti bila sudah ikhtidor yang dipanggil sakarat. Sakarat itu bahasa awamnya mabuk. Sakarat itu bahasa awamnya mabuk. Salah itu mabuk karena nak meninggal. Kehilangan kesadaran diri. Mungkinkah orang itu menjadi cerdas, mengetahui mana benar, mana salah, ketika dia sudah kehilangan kesadaran dirinya? Nah, ini yang setan tunggu-tunggu tuh. Walakin hal thabata fi sunnati ma yadullu ala anna syaitan yatamassalu bi suratil ahabin nas. Nah, ini sebenarnya jadi perbedaan ulama ya, nanti saya jelaskan bedaannya. Tetapi hal thabata fi sunnah, adakah sabit di dalam sunnah Nabi ma yadullu ala anna syaitan, penjelasan keterangan yang menunjukkan bahwasanya setan itu yatamatsalu bi suratin ahabbin nas li hadam tadar, menjelma jadi rupa manusia yang paling dicintai oleh orang itu. Saya ulangi, adakah penjelasan dari agama berdasarkan dalil bahwa setan itu akan menjelma dalam bentuk manusia yang paling dekat atau paling disukai oleh orang yang sedang nak meninggal itu? Katakanlah, bila orang meninggal itu katalah A, dan orang yang paling dekat dengan A masa hidupnya, paling disayangi oleh semasa hidupnya, katalah nama dia B. Adakah iblis akan menjelma menjadi rupa B untuk menyesatkan A ini? Sebab kalau setan tidak kata menjelma jadi manusia yang dibenci oleh A, senanglah. Senang nak menafikan. Kau jangan macam-macam. Kau musuh aku. Tapi coba kalau setan itu menjelma menjadi manusia yang paling dekat, paling disayangi, atau paling dihormati oleh orang itu. Tapi kalau ya adakah penjelasannya? Fayad'uhu ila nasraniyah, dan mungkin membujuk dia supaya murtad lah, supaya buat dosa lah, bernasib, macam-macam lah fitnah. Baik, saya bacakan. Ini saya kutip daripada kitab tafsir Imam Al-Qurtubi. Imam Al-Qurtubi, seorang mufassir. Walaupun apa yang disampaikan oleh Qurtubi itu tidak semua ulama menyepakatinya. Tak apalah, itu perbezaan penilaian mereka terhadap riwayat tersebut. Saya bacakan ya. Zakara dzalika ba'du ahlil ilmi fi kutubihim. Telah menceritakan perkara itu maknanya merujuk kepada adakah syaitan menjelma menjadi manusia yang paling dekat atau paling dicintai oleh orang yang tidak meninggal ketika tidak menyesatkannya. Maka disebutkan oleh sebagian ahli ilmi dalam kitab-kitab mereka. Contohnya yakni Imam Al-Qurtubi. Al-Qurtubi. Saya bacakan. Qala Al-Qurtubi, berkatalah Imam Al-Qurtubi. Fi tadhkirah fi ahwalil mauta wa umuril akhirah. Itu nama kitab beliau. Nama kitab beliau. Imam Al-Qurtubi berkata, di dalam kitab, nama kitabnya At-Tadhkirah fi ahwalil mauta wa umuril akhirah. Itu nama kitabnya. Ya, ini tazkirah itu tazkirah lah, peringatan ke atau uraian ke, penjelasan ke, ya, tentang keadaan orang yang tidak meninggal dan berkaitan dengan perkara-perkara akhirat. Itu nama kitabnya ya. Apa kata Imam Qurtubi?
Ruwiya anin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Telah diriwayatkan daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Annal abda idza kana indal maut. Sesungguhnya seorang hamba itu apabila ia ketika ia berada di ambang kematian, namanya ikhtidar itulah, sakratul maut itulah, bila seorang hamba itu tengah berada saat ambang kematian, qa'ada, Allahu akbar, qa'ada itu duduk. Mungkin masih ingat ya dulu ketika kita bicara pada siri-siri yang dahulu, setan berkata, iblis berkata, la aqudanna lahum. Qa'ada itu duduk setelah berdiri. Kata orang berdiri, kemudian duduk, itu kok ada. Atau orang berjalan-jalan, berhenti, duduk, itu kok ada. Tapi kalau orang asalnya baring, baring, tidur macam tu, di atas katil tidur, kemudian duduk, bangun duduk karena nak minum, itu namanya jalasa. Bahasa Arab ni lain. Jadi kok ada tu lebih tepatnya, ya betul-betul lah. Sit down tu lah. Sit down tu kok ada lah. Tapi kalau apa ya, bangun tu apa? Sit up. Itu jalasa. Tapi dalam bahasa Arab, kok ada yang dikaitkan dengan iblis atau setan, subjeknya setan, failnya setan, itu memberi maksud bersiap sedia. Saya dahulu bagi contoh, katalah ada pelomba lari, sprinter, lomba lari 100 meter. Nak cari pelari pecut terpantas di planet bumi. Karena 100 meter ya. Jadi kena tak boleh lambat memulakan. Kena pecah rekod dunia. Dan sekarang yang terpantas, yakni rekodnya 9.57 saat. Bayangkan. 100 meter hanya ditempuh 9.57 saat ke berapa. Itu Johan dia. Naib Johan, ya mungkin 9.65 pun benar Johan. Tengok, pelari-pelari pecut, sprinter, sebelum memulakan larian, kan tunggu tu arahan daripada apa tu. Yang memberi arahan, yang pegang pistol tu lah. Okey dah, ini masuk, get set. Bila sudah tangan lekat, get set, angkat punya belakang dia, kaki yang satu di belakang dia itu. Nah, orang yang dalam keduaan seperti itulah dalam bahasa Al-Quran yang dikatakan dengan iblis, itu mana kau ada. Tak boleh lambat sesaat pun. Kalau lambat sesaat, mana tak akan jadi juara. Terlepas peluang. Begitu pistol dilepaskan, dia pum. Itu mana kau ada. Bermakna apa? Ketika orang itu berada di saat-saat kematiannya, iblis ibaratnya macam orang nak lari 100 meter tu dah. Sentiasa bersedia. Menunjukkan dia tak nak terlepas peluang sekalipun. Bukan tiba relax tengok dari jauh sambil minum dulu ke. Tak ada. Itu masuk ni. Jadi bahasa atau kalimat yang dikatakan oleh Nabi ni luar biasa ni. Kok ada bukan duduk di kerusi, bukan. Sebab itu lebih tepatnya kok ada ni sentiasa dalam keadaan bersiap sedia. Ada peluang aja suk, ada peluang suk. Indahu di sisi hamba yang dalam ikhda tu asyaitonu. Allahumma a'idna min azabi. Setan di situ. Ya, kita yang melawatnya, kita yang menjaganya tak nampak lah. Karena berlainan dimensi. Tapi jangan lupa, menurut Al-Quran, iblis dan jin, iblis itu sebenarnya golongan jin ya, setan ini, boleh melihat kita dari arah yang kita tak dapat nampak dia. Itu kelebihan dia. Itu yang dikatakan sangat kritikal tu macam tu.
Musuh kita boleh melihat kita, tapi kita pula tak boleh lihat dia. Dan dia sentiasa dalam keadaan bersiap siaga. Tinggal tunggu arahan, terus. Macam tu. Al-Wahid. Setan yang pertama. Setan ini makna tentera iblis lah tu. An yamini. Ia berada di sebelah kanannya. Kanan orang yang istighfar tadi. Kita tak nampak. Karena kalau kita tengok, oh tak ada yang sebelah kanannya anak sulung. Kita kata begitu. Wal akhir an shimali. Sementara yang seorang lagi berada di sebelah kirinya. Yang nampak oleh kita, tak, yang ada di kiri itu, ini pasangan hidupnya. Mungkin suaminya, karena yang sakit istrinya. Atau istrinya. Jadi tak nampak kan kita. Sebelah kanan. Seorang sebelah kanan, seorang sebelah kiri. Setan. Falladhi an yaminihi ala sifati abi. Subhanallah. Dan setan yang duduk bersiaga, sentiasa dalam keadaan siap siaga di sebelah kanan itu, ia menjelma dalam rupa sifat ayahnya. Katalah yang meninggal itu masih punya 2 ibu bapa. Orang yang paling dekat dengan anak masa hidup, orang yang paling disayangi atau dipercayai oleh anak, tentulah mak bapak. Bukan kata abangnya, bukan kata pakciknya. Yang paling dekat, yang paling dipercayai ucapannya, mak ayahnya lah. Setan sebelah kanan itu menjelma dengan rupa yang dilihat oleh si orang ikhtiar itu, rupa bapaknya. Walau alam bapaknya masih hidup atau sudah tidak ada. Yaqulu lahu, apa kata dia? Kata setan yang menyerupa ayah dia itu kepada orang ini. Ya bunaya, wahai anakku, inni kuntu alaika syafiqan. Sesungguhnya aku ni nak ayahmu. Orang yang sangat syafiqan. Syafiq itu orang sangat-sangat sayang. Syafiq. Ada orang kan nama Syafiq, Syafiq. Orang sangat sayang dengan penuh kasih sayang lemah lembut. Oh, itu mana? Syafiq itu kasih sayang yang disertai dengan kelemah lembutan. Walaka muhibban. Dan aku juga orang sangat mencintai engkau, wahai anakku. Bayangkan. Yang didengar, yang dilihat oleh orang yang ikhtiar tadi, yang cakap itu ayahnya. Dan ayahnya pula sebenarnya telah meninggal. Ayah sudah meninggal. Tapi dia rasa, ayah pula. Apa kata setan yang menjadi ayah tadi? Aku ni ayahmu nak, sangat menyayangi kamu. Sangat mencintai kamu. Walakin, tetapi nak, tapi, mutu ala dinin nasoro. Aku dulu mati nak, dalam agama Nasrani. Dulu aku mati bukan seorang Muslim nak. Aku mati sebagai orang Nasrani. Dan Nasrani itu Kristen atau agama apalah. Aku dulu mati sebagai orang Yahudi ke, aku mati dulu sebagai orang apa ke, Buddha ke. Aku dulu mati ni tak punya agama ke. Macam-macam lah. Yang pasti yang diberikan itu semuanya salah belaka. Fahuwa khairul adyan. Nah, agama Nasrani Kristen yang dulu ayah mati kan dari situ, agama itu sebaik-baik agama. Cemana tu buat anaknya. Ini anak yang Muslim ni. Kalau anak yang Nasrani tak payah. Bapaknya menjadi itu. Dia sudah jadi setan. Iya ya. Ayah kata, ayah dah meninggal.
Itu sekarang ayah berada di dah tidak di dunia dan senang hidupnya karena matinya agama Nasrani. Dan ayah memberitahu bahwa Nasrani itu sebaik-baik agama. Ini bermakna kalau aku ingin senang matiku, senang seterusnya, ya aku kena mati dalam sebagai agama Nasrani lah. Meyakini bahwa agama Nasrani itu agama yang benar. Mempertuhankan Isa. Tidak lagi, karena selama hidupnya meyakini Isa itu sebagai utusan Allah. Agama Nasrani meyakini Isa itu anak Tuhan. Kalau itu saya kena yakin nih, kena mengubah keyakinan. Tengok. Walladzi ala shimalihi, dan yang ada di sebelah kirinya, setan yang ada di sebelah kirinya, ala sifati ummi, menjelma dalam rupa bentuk ibunya. Ibunya juga telah meninggal. Maknya sudah tidak ada. Tiba-tiba berada di sisinya. Itu setan ya. Inilah fitnah. Fitnah itu syaitan itu di sinilah. Taqulu lahu, lalu dia berkata. Setan menjadi mak dia bercakap pada itu. Nak, wa ya bunaya, wahai anak kesayanganku. Bukan ya ibni ya. Tengok bahasanya pun. Kalau ya ibni, mana wahai anakku. Kalau ya bunaya, wahai anak kesayanganku. Luar biasa itu. Bukan wahai anak lelakiku, tapi wahai anak kesayanganku. Innahu kana bapakni laka wi'a. Anakku, kamu tahu tak bahwa dahulu perutku ini menjadi tempat tinggalmu, nak? Yalah, kan dulu dikandung oleh ibu kita, kan dikandung oleh ibu kita. Tiba-tiba setan menjadi ibu itu mengingatkan pula, nak, jangan lupa. Dulu perut ibumu ini menjadi tempat tinggalmu, nak. Wi'a itu sebenarnya makna saya bekas ya. Macam wi'a itu maka bekas air, jak apa. Tapi di sini maksudnya itu tempat tinggalmu, nak. Wasajli laka sekop. Dan kamu jangan lupa, nak, asiku ini dahulu minumanmu. Sajli itu mana? Air susu. Saya guna istilah ASI. ASI. Air susu ibu. ASI. ASI. ASI itu. Itu kan makanan nomor wahid bagi bayi. Allah dah sediakan makanan terbaik nomor wahid, yakni kilangnya ada dalam diri ibunya. Setan yang menjadi ibu tadi mengingatkan pula, ingat nak, air susu ibu ini dahulu itulah minuman kamu. Perut ibu inilah dulu yang menjadi tempat tidak sebelum kamu lahir. Wafakhdi laka fata. Dan peha kedua ibumu ini, nak, pehaku ini, nak, dahulu menjadi tempat pembaringan kamu. Kamu masih kecil, nak. Kamu masih bayi. Ibu susukan kamu dan kamu ibu pangku. Mana tempat baringan kamu, mana katil kamu itu. Bukan di katil, di tilam tak ada. Nih, peha ibu ini, nak. Ini nak menunjukkan jasa ibu tadi kepada anak yang sangat-sangat sayang. Apa kata berikutnya? Walakin mutu ala dinil Yahud. Nah, mak sekarang bahagia di sana. Senang, nak. Kenapa? Dahulu mak mati dalam agama Yahudi. Maknanya bukan mati sebagai orang Islam, tapi sebagai Yahudi. Dan Yahudi itu, nak, wahwa khairul adyan. Sebaik-baik agama. Atau mungkin dia kata, mak mati sebagai orang Buddha, nak. Rupanya agama Buddha itulah agama yang paling betul. Yang ayah kata, aku mati sebagai orang Hindu, nak. Coba.
itu didengar oleh seorang yang dalam keadaan sakaratul maut yang sudah kehilangan kesadarannya. Tiba-tiba mendapatkan wasiat, petua, permintaan terakhir yang dilihat dan didengarnya macam datang dari kedua orang tuanya yang sangat disayangi. Walhal itu sandiwara setan. Ketika orang sudah kehilangan kesadaran, berpikir waras, tiba-tiba dalam keadaan ketika tiba-tiba orang sangat disayangi datang situ, agak tergoda atau tidak itu. Nah ini tergoda atau tidak bergantung pada orang ini, bergantung pada anak ini. Jika anak ini sudah punya persiapan semasa hidupnya, al-qaulut tabit, Al-Quran kata. Qaulus tabit itu benar ucapan yang tetap, kekal, kuat. Apa dia? La ilaha illallah. Itu diucapkan, itu diyakini, itu dipahami, itu dipegangi, itu di semualah. Walaupun yang menasihati itu katalah ayah kandungnya, bukan seorang, kalau perlu menjadi 10, tak akan didengarnya. Walaupun yang melihat itu ibunya sekali sebiji macam ibunya, bajunya pun masih baju yang dahulu pernah dipakai, katalah. Jangan seorang, kalau perlu 100 ibu menjelma, dihalau, dihambat jauh-jauh. Engkau bukan ibu aku, engkau setan laknatullah alaih. Iya, bahkan tak berani kalau orang itu dalam dirinya sudah ada tauhid. Sudah ada bekalan yang berakan tauhid. Tauhidnya sudah sebati dengan hatinya. Kemudian amalnya betul-betul terjemahan daripada tauhid yang ada dalam hatinya. Dipanggil amal soleh. Alladzina amanu. Amanu itu yakni iman, yakni kebenaran dalam hati. Tauhid la ilaha illallah. Kemudian alladzina amanu solihat. Amalnya sama dengan yang diyakininya. Hatinya sudah yakin, iyyaka na'bud wa iyyaka nasta'in. Hanya kepadamu saja ya Allah, aku menyembah, kami menyembah, dan hanya kepadamu saja ya Allah, kami mohon pertolongan. Ucapan dah seperti itu. Hati meyakininya bahwa yang berat disembah hanya dia. Yang boleh kita mohon pertolongan hanya padanya. Apa yang diucapkan sama dengan apa yang diyakini. Tapi kurang satu. Amal perbuatannya sama dengan yang diucapkan, dengan sama yang dihati. Kalau tiga ini sudah menyatunya, mas sekalian, sini kata ia kena berdoa karena sain, hati pun meyakininya, lalu perbuatan sehari-hari selama ini betul-betul yang disembah hanya Allah, yang dipatuhi hanya Allah, yang ditakuti hanya Allah, yang diharapkan hanya Allah. Kalaulah kalimat seperti itu sudah sebati, melekat dalam hati dan mengeluarkan cahaya, beranikah setan datang? Nur tauhid ini jamaah sekalian, bila sudah ada dalam hati seseorang, dipanggil nur lah, cahaya lah. Itu boleh menghalau setan. Setan kan hanya tercipta daripada api. Dari segi logiknya, api pasti kalah dengan nur. Dikacau lah sedasar apapun. Tidak akan. Tapi bayangkan kalau dahulu di dunia, ucapannya betul. Tapi keyakinannya macam tak. Iya, karena buat waya karena stain, tapi dalam hati macam tak percaya. Apalagi perbuatannya macam tak menunjukkan, tak menggambarkan apa yang diucapkan. Dia cakap iya karena bu, tapi perbuatan lain lah. Ucapan dia apa namanya? Ihdinas siratal mustaqim. Konon minta petunjuk pada Allah, tapi Allah tunjukkan jalur, tak ikut pula. Nah, ini susah. Nah, inilah yang saya katakan. Kalau persiapan itu tidak kita mulai dari sekarang, bila lagi? Karena tidak mungkin orang akan mencari persiapan, bekalan saat-saat seperti itu.
Karena saat itu justru yang berlaku apa? Wah, tawar-menawar dengan malaikat. Itu dalam ayat telah kita pelajari. Merayu malaikat, Rabbi laula afatani malaikat. Boleh tak tangguh sesaat saja. Tolonglah minta kepada Allah. Agar izinkan bagi masa lah. Extra time lah. Dalam injury time ni dia minta extra time pula. 1 jam jadilah. Kalau tak boleh 10 minit lah. Sampai. Sia-sia. Karena tidak akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tengok. Sangat-sangat dahsyat. Ini riwayat yang dikutip oleh Imam Al-Qurtubi dalam kitab tadi. Dari riwayat ini juga disebutkan Dzakar Abul Hasan Al-Qabisi. Bukan riwayat ini. Dalam syarah Risalatu Ibni Abi Zaid. Ada Qabisi. Dan juga dijelaskan juga dari segi maknanya oleh Abu Hamid Al-Ghazali. Imam Ghazali dalam kitabnya Kashfu Ulumil Akhirah. Kashfu itu maknanya menyingkap, membongkar ilmu-ilmu tentang akhirat. Itu dalilnya. Tapi seperti yang saya katakan tadi, riwayat ini tidak disepakati oleh seluruh ulama. Itulah. Bagaimana penjelasannya? Saya baca aja penjelasan berikutnya. Madakarahul Qurtubi laisa alaihi dalil min kitab wa sunnah. Ini yang tidak setuju. Apa yang disebut Imam Qurtubi itu yang disebut oleh Ibnu Abi Zaid, yang disebut oleh Abu Hamid Al-Ghazali, itu sebenarnya tidak menepati dalil daripada Quran dan hadis. Idlam yasbut hadis bidzalika. Karena hadis yang sesuatu yang kata hadis tadi tidak termasuk dalam hadis-hadis kitab-kitab hadis. Tidak ada kitab hadis. Itu alasan dia. Innama hiya riwayatun yatanaqula ba'du alimi fi kutubihim. Ianya hanya merupakan riwayat yang saling disampaikan, dinukilkan, dipisahkan, sampaikan oleh sebagian ahli ilmu dalam kitab-kitab mereka tanpa merujuk rujukannya. Ini kata yang tak setuju. Hanya dari kitab, orang-orang kata kitab seperti itu. Kemudian orang itu buat kitab kan itu. Tanpa memberitahu rujukannya. Laisat mujah fi kutubil hadis al-mu'tamadah. Dan riwayat tadi tidak disebutkan pun dalam kitab hadis yang muktamad. Paling tidak dalam kitab hadis yang 6 itu. Sehingga Imam Albani, Nasir Albani, seorang muhaddits hadis berkata, ini juga dalam kitab Silsilatul Dha'ifah menyatakan hadis artinya riwayat tadi dalam kitab beliau rimpunan hadis-hadis lemah. Qala Asyuti, Imam Asyuti, Jalaluddin Asyuti memberi komentar pada riwayat tadi, lam aqif alaihi fil hadis. Oh, riwayat tadi aku tak pernah jumpa dalam kitab hadis, kata Imam Asyuti. Lalu bagaimana kalau ulama sendiri pun tidak sekata tentang status khulasah darjah hadis tadi? Fala yajuzu nisbatu dzalika ila syar'i. Ini masih uraian ya, masih uraian. Nanti kesimpulannya bukan. Wala yajuzu dan tidak boleh nisbatu dzalika ila syar'i menisbahkan riwayat yang bukan daripada syarak sebagai syarak. Wala yajuzu tahwifa wala yajuzu tahwifun nasi bihi, dan tidak bolehlah kita menimbulkan rasa takut pada orang dengan hadis yang belum jelas kedudukannya. Itu pesanannya. Jangan kita sampaikan hadis tujuan untuk menimbulkan rasa takut pada orang yang hadis itu sebenarnya belum jelas dan tidak jelas asal usulnya. Sebagaimana janganlah kita menggalakkan orang beramal supaya rajin beribadah, lalu kita sebut hadisnya yang tidak jelas mana sumbernya. Tak boleh juga. Tak, niat saya baik agar orang rajin beribadah. Lalu kita sebut hadisnya. Tapi hadis itu tak jelas sumbernya. Tak dari mana. Itu tak boleh. Sebagaimana kita tidak boleh menimbulkan rasa takut yang berlebihan kepada orang ramai dengan alasan hadis yang belum jelas. Tidak jelas atas hadisnya. Itu maksudnya. Walal qaulu bi anta masalah inda syaitan bi inda maut lazim likul akhir. Ini.
Dan tidak boleh kita kata secara pasti bahwa syaitan akan sentiasa menjelma jadi manusia untuk menyesatkan setiap orang yang nak mati. Tak boleh. Kita sudah mulai tahu nanti apa kesimpulannya. Kita tak boleh kata syaitan pasti menjelma menjadi manusia bagi menyesatkan manusia ya, saat mati. Kita boleh kata pasti. Sehingga setiap orang yang mati pasti akan mengalami nasib seperti yang dikatakan. Tak boleh kata begitu. Fa'inna syar'ala yang lebih hati bidalik. Karena tidak ada dalil daripada syarak yang sahih. Inna mathabit. Ini dia. Hanya saja riwayat yang jelas, yang sabit daripada hadis yang sahih, huwa al-wiswasah. Gangguan. Wiswasa itu gangguan. Wa muhawatul irwa litasakhuti anil kala qadar min syiddatil kurbi. Gangguan dan juga ingin merupakan menyesatkan manusia tadi agar ia tidak puas hati dengan qadar Allah. Contoh, orang nak mati, sedangkan ia belum sedia mati. Wah, dia selama hidup rajin exercise, rajin jogging, makanan dijaga, tidur cukup, sehat walafiat. Baru pergi meja check up dengan doktor, oh awak sihat walafiat. Tak ada apa-apa penyakit. Happy ya, tak ada rasa sakit. Tiba-tiba 1 minggu selepas itu ada sakit pula. Bagi doktor yang lebih pakar, cek yang lebih menyeluruh. Rupanya dikesan ada penyakit yang sangat berbahaya. Dipanggil silent killer. Rupanya awak ada kanser. Doktor yang dahulu tak dapat mengesahnya. Ini doktor pakar mengesahnya. Wah, dan sudah stage 4 umpamanya. Sudah stage 4. Bahasa saya sudah berada stadium 4. Itu nyerang. Dan tidak ada harapan untuk hidup, kata dokter yang tadi. Coba bayangkan, orang yang selama ini sehat, tak ada rasa sakit. Dan dokter pun setelah pun dia kata sehat, tiba-tiba didapati dalamnya ada kanser. Coba, saat itu dia dapat menerima atau tidak ketentuan Allah ini? Susah mungkin. Macam mana ya Allah? Tapi betul, dokter kata memang. Dan saya ditunjukkan. Coba waktu itu kalau orang tidak kuat imannya pada Allah, saat-saat menjelang kematiannya, dia bukan memikirkan nasibnya, dia harap mohon ampun pada Allah, ke istighfar banyak-banyak, ke dia bukan memperbanyak istighfar, bukan merayu pengampunan. Saat itu mungkin karena merasa tak puas hati kepada Allah, bukan tahu hati pada dokter. Ya Allah, apa salahku? Kenapa tiba-tiba kau bagi aku sakit? Aku pandai menjaga kesehatan. Makan aku jaga. Ini macam mana ni? Pasti dia tak berhati kepada Allah. Merasa Allah tidak berlaku adil. Inilah gangguan setan yang disepakati. Memang ada. Itu tujuan dia. Adapun setan menjelma atau tadi, riwayatnya masih dipertikaikan. Tapi kalau setan mengganggu karena waswah, contohnya, salah satu contoh, yakni orang itu akan marah atau tidak puas hati dalam masalah tasakhut al-qadar. Tak ridho dengan qadar Allah. Karena seakan-akan Allah tidak berlaku adil kepadanya. Berlaku zalim. Karena tak sepatutnya Allah bagi dia sakit yang mendadak, yang ajal tinggal beberapa hari. Sedangkan ia merasa telah berusaha untuk jadi sehat dan sehat walafiat. Ini tidak adil. Ini macam mana? Sekarang Anda bayangkan. Kalau dia mati.
Dan saat mati, saat ketika nyawa berpisah, meninggal, nyawa dan jiwa bisa meninggal duanya. Hati dan jiwanya tak puas hati terhadap qadar Allah. Merasa Allah tidak berlaku adil. Pertanyaan saya, adakah orang itu menentu selamat dari fitnah kematian? Orang itu tidak selamat dari fitnah kematian. Orang yang meninggal saat mati, ia suudzon pada Allah. Buruk sangka pada Allah. Menurut Allah, walaupun dalam hati, bahwa Allah tidak boleh adil, itu matinya su'ul khotimah. Dan itu yang dimaukan oleh iblis. Itu benar-benar ujian iblis. Itu disepakati kalau yang itu. Adapun waktu iblis itu menjelma atau tidak, hadis tadi bertikainya. Nah, macam mana supaya kita selamat daripada itu? Kembali pada awal tadi. Masa hidup ini hendaklah kita betul-betul pastikan, kita kuatkan iman kita pada Allah. Apa yang kita dah ucapkan, inna sholati wa nusuki, kita yakin dalam hati. Apa yang kita telah ucapkan, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, kita yakin dalam hati. Apa yang kita ucapkan, la ilaha illallah, kita yakin dalam hati, kemudian kita terjemahkan dalam kehidupan. Jangan mulut saja inna sholati wa nusuki wa mahyaya lillahi alamin. Hati saya meyakinnya, tapi amalan sehari tak nampak. Macam bercanggah dengan ucap. Dia kata hidupnya karena Allah, tapi macam tak karena Allah pun. Dia dah ikrar, dia kata semuanya karena Allah, tapi apa salah lain? Allah suruh malah tak dibuatnya. Alasannya macam-macam lah, inilah, itulah. Allah kata jangan buat, kenapa tak tinggal juga? Alasannya Allah sekali-sekala, apa salahnya? Orang lain pun buat juga. Coba mana ikrar kita ini? Jadi apa yang diucap dengan yang dikira dengan perbuatan tak sama. Ini bahaya. Bahaya. Sebab itu kalau kita paham betul agama di jamaah sekalian, makna la ilah faham, makna kita sebagai hamba pada Allah tu faham, mana Allah sebagai Tuhan kita tu faham, makna qada yakin tu faham betul. Dan itu kita yakinnya sikit-sikit, makin yakin. Dan bila yakin sudah sebati di hati kita, digodalah seberat apapun, atau ditimpakan musibah sedahsyat apapun. Iblis tidak mampu menjadikan musibah yang menimpa kita atau kehendak Allah itu memisongkan kita daripada keyakinan kita pada keadilan Allah SWT. Tapi kalau masalah takdir, masalah qada, masalah keadilan Allah, masalah hak-hak Allah, kita belum memahami dengan betul semasa hidup, dalam keadaan yang sangat kritikal, senang bagi iblis memisongkan pemahaman. Tengok, selama ini kamu hanya meyakini Allah adil kan? Tapi tengok realiti ni. Betulkah Allah berlaku adil pada kamu? Kamu merasa, kamu sekarang dapat merasakan keadilan Allah. Kamu sudah susah payah jaga macam mana dah kemudian tiba tengok senang-senang kamu ditakdirkan jadi sakit dan umur kamu jadi pendek. Itu adil ke? Itu yang dibisikkan oleh iblis. Dan itu sangat-sangat bahaya. Kita tidak tahu orang sedang mati karena yang tahu yang mengalaminya. Ini betul. Ya. Wa idza kana dzalika lam yasbut fil hadis. Dan apabila oleh karena itu tidak ada dalam hadis Nabi tadi, riwayat yang pertama yang ditutup tadi, fa innana aidan la nastati'u an nufiyahu. Dalam hadis tidak ada, tapi di juga kita tak bolehlah menafikan secara sepenuhnya. Ini dia. Jadi kesimpulannya menarik ini. Nak membenarkan pun, misalkan tak ada hadisnya yang bukti hadis. Tapi nak menafikan bahawa setan tak mengganggu pun, tak boleh juga. Fa inna syaitani hailatan katsira. Ini. Yang pasti kita dalam yakini bahawa setan ini punya helah. Hayalan itu banyak helah lah, tipu muslihat lah yang banyak.
Cara menyaksikan manusia sebelum matinya bukan hanya dengan cara menjelma menjadi mak bapak orang itu, tapi dengan macam-macam tipu hilah. Itu yang kita wajib yakin. Sebab setan menjelma jadi orang itu riwayatnya dipertikaikan. Yang wajib kita percaya apa? Setan punya banyak tipu hilah untuk menyaksikan manusia. Waturuqan adidah, dan jalan atau cara yang banyak bermacam-macam. Bermacam-macam. Wa huwa qadirun ala huduril insani bisuarin syatta. Dan setan itu oleh Allah diberi keizinan, diberi kemampuan untuk mendatangi manusia, huduril insan bisuarin syatta, dengan pelbagai rupa dan bentuk. Tak semestinya mak bapak, tak semestinya adik, ya macam-macam lah. Tipu hilahnya sangat banyak, caranya pun macam-macam, dan dia diberikan izin oleh Allah setelah kemampuan menjelma menjadi rupa dengan pelbagai bentuk. Mungkin bentuknya apalah, kucing kesayangannya kah? Apa saja tak semestinya manusia. Waqad yaqa'u dzalika li ba'din nas indal maut. Nah, ini menarik. Di situ ada kalimat ba'dun nas. Dan ini sering berlaku. Karena sering berlaku, tapi bukan bagi semua manusia. Li ba'din nas. Sering berlaku hanya bagi sebagian manusia indal maut. Kenapa sebagian? Bukan li jamil nas. Ya, karena tidak semua manusia dapat disesatkan oleh iblis. Kalau semasa hidupnya pun si iblis tak mampu menyelesaikannya, panas mendekatinya, apalagi ketika dalam keadaan itu yang Allah jaga. Sebab itu ia hanya berlaku bagi sesetengah manusia. Siapa setengah yang jadi bangsa? Itu tadi. Yang masa hidupnya minta maaf, sekali-kali minta maaf, bahasa saya agak kasar mungkin. Yang semasa hidupnya tanpa dia sedari, dia lebih mesra berkawan dengan iblis. Subhanallah. Lebih mesra berkawan dengan iblis masa hidupnya. Lebih seronok tanpa dia sedari melakukan perbuatan-perbuatan yang menyenangkan iblis. Yang membuat iblis senang dan tertawa. Ya, pada orang ini senanglah iblis mengacau. Tapi juga kalau semasa hidup, dia tidak mesra dengan iblis, bahkan sentiasa bergaduh. Dia sentiasa melakukan perbuatan yang menyebabkan iblis marah, nangis, kecewa. Ya, tak akan beranilah nak miskan itu. Tapi kalau perbuatan kita, amalan kita, semasa hidup, amalan yang iblis suka, bukan yang Allah suka, tapi iblis suka. So, macam mana nak menghalaunya? Ingat ya, hadis tiap hari yang telah kita pelajari. Bahkan Nabi bagi contoh yang mungkin bangsa kita anggap remeh. Bila seorang kamu makan buah, lalu terjatuh sedikit makanannya. Kalau buah sedikit lah. Kalau daging sedikit lah, sate atau apa sih. Jangan kamu biarkan. Kamu kutip, Nabi kata. Lalu kamu bersihkanlah kotoran itu, debunya, pasnya debu. Kemudian kamu makan. Jangan kamu biarkan untuk setan. Karena kalau biarkan, maknanya itu jadi santapan setan. Bahasa mudahnya, kita sedang menjamu setan. Dan setan pasti gembira kata kita jamu dia. Sehingga perbuatan kita membiarkan makanan tadi, itu sebenarnya perbuatan yang sangat-sangat membahagiakan iblis. Kalau itu, kata Nabi, kalau benda yang kita agak remeh, itu pun Allah Akbar. Bermakna kita membahagiakan, menyenangkan iblis, macam mana dia tidak mesra dengan kita? Macam mana kita nak menghalau dia? Sebab itu ini perlu dimulakan daripada semasa kita hidup ini. Su'ila Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Tengok. Imam Ibnu Taimiyah pernah ditanya.
Dan ini saya kutip dari kitab Majmu'ul Fatawa. Kitab Ibnu Taimiyah. Majmu'ul Fatawa. Dalam kitab itu yakni himpunan fatwa-fatwa atau pendapat-pendapat Ibnu Taimiyah. An ardil adyan indal maut. Ditanya tentang Tuan Syekh, betul ke setan ini datang menghadap, menampakkan dirinya kepada anak Adam ketika matinya? Hal lidzalika aslun fil kitab wa sunnah amla? Adakah benda itu ada dasarnya, ada darinya, sama ada dari Quran ke hadis ke, ada tak ada? Pertama, betul ke setan ini menemui orang yang nak mati? Ada ke dalilnya? Apa kata Ibnu Taimiyah? Saya bacakan. Fa'ajaba, lalu beliau menjawab, Alhamdulillahirabbil alamin. Ini tak ada tokok tambah ya, ini betul-betul kutipan asli daripada kitab beliau itu, Majmu' Fatawa. Amma aradul adyani alal abdi waqtal mauti falaisa huwa amrun aman likulli ahadin. Adapun setan menawarkan agama, itu menampakkan agama. Ini agama Yahudi yang baik, ini agama Nasrani, ini bagus nih. Ini agama Buddha, ini bagus nih. Kamu mesti, sebelum kamu meninggal dunia, kamu mesti bersaksi memeluk agama ini. Kamu mesti meyakini Isa itu anak Allah yang boleh menyelamatkan setiap orang yang meyakininya. Kata gitulah. Ada perkara ini, waktal maut, semasa mati, orang itu mati, huwa, ianya, amron aman, likuli, falaisa huwa, maka bukanlah ia perkara yang umum berlaku bagi setiap orang. Itu namanya. Artinya itu mengakui benda itu berlaku tapi tidak berlaku bagi semua orang. Sebab itu tadi di awal dikatakan, nak mengiyakan riwayat oleh Qurtubi, tak boleh karena tak ada dalilnya yang sahih. Tapi nak menafikan pun tak boleh juga. Ini sangat bijak jawapan Ibnu Taimiyah. Iblis datang mengacau, nak memurtakan orang itu, ya, perkara ini bukan laisa ni, bukan perkara yang umum bagi setiap orang. Maknanya bagi A mungkin berlaku, bagi B mungkin tidak. Macam itulah. Jadi ya tidak, ya bagi semua orang, tapi tidak bagi semua orang, gitu. Jadi pilih-pilih. Wala huwa aidan muntafian an kulli ahadin. Bijak sungguh Ibnu Taimiyah menjawab. Dan perkara itu juga tidak, kita tak boleh nafikan bagi semua orang. Adalah bohong. Mana ada setan ni, tak ada. Setiap orang yang mati tak akan dikacau oleh iblis macam tu, tak ada. Tak boleh kata begitu. Sebenarnya kita tak boleh kata, ya semua orang akan dilakukan oleh iblis macam itu. Semua orang tanpa kecuali. Tak boleh juga. Yang betul macam mana? Iblis, ia berlaku bagi sesetengah orang. Dan mungkin tak berlaku bagi orang yang lain. Itu ya. Jadi ada yang kena, ada yang tidak. Bal minan nas, tetapi sebagian manusia, man taradu alaihi al-adyan qabla mautihi, ada orang yang dikemukakan, ditawarkan oleh iblis agama kepada orang itu sebelum matinya. Tentu ini orang muslim ya. Katakan yang jadi mangsa orang muslim. Hai hamba Allah, tak lama lagi kamu akan mati. Kamu tahu tak yang boleh menghilangkan kesakitan kematian kamu? Yang boleh membawa kamu dalam masa depan kamu itu hanya Nasrani, Kristen saja. Hanya Buddha. Tengok sami-sami Buddha. Hidupnya tenang. Iblis punya cara macam-macam lah untuk merayu, membujuk. Coba bayangkan kalau si mukmin tak kuat iman. Sedangkan dalam sejarah kita dah tahu ya, dalam Quran diceritakan, ramai orang yang alim akhirnya semasa itu dia murtad dan masuk neraka. Ada yang situ. Kata Ibnu Taimiyah, memang betul ada. Tapi wa minhum malam tur alaihi, ada sebagian manusia yang tidak mengalami seperti itu.
Macam mana boleh bermacam-macam? Bergantung pada keadaan orang itu semasa hidupnya. Kan kalilah. Cukup tak bekalannya menghadapi kematian. Faham tak agamanya semasa hidupnya sebelum mati. Itu yang dipunca. Yang dipunca. Ilmu tentang agama itu betul tak betul. Keyakinannya itu kuat atau tidak. Amalannya itu sesuai dengan keyakinan yang betul ya, atau tidak. Itu yang menjadi penyebab nanti bila mati itu iblis datang mengacau atau tidak. Ini kesimpulan yang saya sangat menarik ya, yang sangat menarik. Waqad waqa ali aqwamin, dan ia berlaku kepada satu kaum. Kemudian wa hadza kullu min fitnatil mahya wal mamat. Dan ini semua adalah yang disebutkan oleh Nabi, itulah fitnah kehidupan dan itulah fitnah kematian. Allati amarona anasta'idha minha fi sholatina. Itulah fitnah hidup dan fitnah mati yang Nabi suruh kita memohon pelindungan dengan Allah dari semua itu dalam solat kita. Yang tadi hadisnya, doa kita baca tadi lah hadisnya tadi. Walakin waktul maut, tetapi masa kematian, hal iktidor, Allahu Akbar. Rasu ma yakunu syaitan ala iwa'i bani Adam. Tetapi bila orang itu sudah dengar kematian, saat itulah saat yang paling diinginkan, diharapkan oleh setan. Atau setan paling tamak untuk menyesakan manusia. Paling rajin. Lebih dari sebelumnya. Ma'aikuniswa ala iwa'i bani Adam. Kenapa setan meningkatkan upayanya untuk mereka manusia? Saat itu. Akhros. Li'annahu waktul hajah. Karena itulah waktu yang penentu yang diperlukan oleh setan. Bila orang itu mati dan gagal, ya habis peluang itu. Habis peluang itu. Dia berjaya atau dia menyesatkan anak Adam, bagi setan, ukurannya, tandanya, bukan masa anak itu masih hidup. Nih, masa anak mati itu. Jadi setan rapanya belum bangga, belum puas hati, jika sekiranya dia sudah menyesatkan anak Adam semasa hidupnya, tapi gagal menyesatkannya semasa ajalnya. Bagi setan, Allah, sia-sialah dulu aku. Ya itu bila sebaliknya. Bila setan gagal mencegah manusia semasa hidupnya, setan tidak putus asa, karena dia akan mengejar ia. Mengejar anak Adam hingga saat akhirnya. Pendapat, jawaban Imam Ibn ini selari dengan hadis Nabi, qala Rasulullah SAW, hadis sahih, al-a'malu bi khawatimiha. Bahwasanya amalan manusia itu ditentukan oleh khawatimiha, yang penghujungnya. Hadisnya telah banyak kita bicarakan dulu ya sekalian. Ada orang semasa hidupnya betul-betul menjadi setan lah. Boleh dijadikan orang ini menjadi kekasih iblis lah. Ya apa tidaknya. Maksiat yang dilakukan bukan maksiat yang kecil, maksiat yang besar. Bukan sekali dua, banyak kali. Apa dia maksiatnya? Bunuh orang, bayangkan. Berapa orang dibunuh? 100 orang dibunuh. Allahu Akbar. Membunuh itu dosa besar. Dan ia lakukan bukan seorang, jadi 100. Itu kan betul-betul kawan baik setan, bukan baik iblis. Mana iblis berjaya menyesatkan orang ini. Tapi tengok, di hujung hayatnya, menyesal tak sudah, tanya sana sini, masih adakah peluang untuk mendapat pengampunan pada Allah? Karena Allah akan sentiasa membuka peluang untuk bertaubat bagi hambanya, memohon pengampunannya sebelum nyawa ditenggorokan. Jadi orang ini, tak kiralah berapa lama masa yang tersisa untuk mohon ampun, tapi dia akan manfaatkan betul untuk minta ampun.
Allah terima atau tidak, yang penting kami mohon bersungguh-sungguh menyesali dosanya membunuh 100 orang. Betul. Lalu jumpa orang alim yang bijaksana, ada peluang. Tapi kamu bersungguh-sungguh. Soalnya kamu mesti tinggalkan kampung halaman kamu. Selagi kamu masih ada di kampung halaman kamu, kamu nanti akan menjadi pembunuh bersiri-sirinya. Karena persekitaran kamu, environment di mana kamu duduk ini sangat-sangat tidak kondusif. Mungkin punca kamu jadi pembunuh ini karena jiran-jiran kawan-kawan. Jadi kamu kena orang ini pun seronoklah. Mana Tuhan? Sana. Lillahi ta'ala. Kerana Allah di hatinya penuh dengan rasa takut akan siksa Allah yang Allah ancamkan buat dia karena dosanya sangat banyak. Tapi hatinya juga ada harapan mendapat pengampunan Allah karena Allah sentiasa menawarkan pengampunannya. Jadi hatinya hanya takut, mengharap, takut, rojak, khauf. Sudah, tinggalkan kampung halaman. Dan dia tidak ada niat lain kecuali pergi sampai tempat yang ditujukan, karena di sana ramai orang sana singanya, mohon ampun sungguh-sungguh. Subhanallah. Allah menghendaki lain. Allah tahu niat orang ini betul-betul bersih nih. Lillahi ta'ala. Niatnya betul lillahi ta'ala dan Allah terima. Di tengah jalan ajal menjemputnya, tengok. Mati dia. Belum sampai, baru separuh. Dua malaikat, malaikat rahmah dan malaikat azab. Ini hadis sahih ya. Malaikat rahmah dan malaikat azab gaduh. Kata malaikat rahmah, ini aku yang berhak membawa ruhnya menghadap Allah. Karena orang ini orang yang baik, dalam perjalanan hendak bertaubat, mencari kasih Allah. Kata malakul azab, tidak, aku yang berhak membawa mengheret nyawa orang yang busuk ini. Karena ini pendosa, pembunuh besar. Gaduh. Allah utuskan, kata Nabi, malaikat ketiga, malaikat pendamai. Mendamaikan. Apa tugas ketiga? Beginilah. Allah suruh kamu berdua malaikat untuk menentukan siapa yang berhak membawa nyawa ini. Nyawa ini suci ke kotor. Kalau suci, engkau wahai malaikat rahmah yang berhak. Kalau kotor, engkau yang berhak wahai azab. Tapi kena tentukan dahulu lah. Kamu suka dulu. Jarak rumah orang ini, jarak tempat orang ini daripada yang mula keluar rumahnya dengan tempat yang dituju, mana yang lebih dekat. Diukurlah. Jangan. Dia kan pergi dari kampung sana. Oh iya, tempat itu kampung sana. Iya. Sekarang dia mati itu, dia lebih dekat ke tempat yang dituju atau lebih dekat pada rumah yang ditinggalkan. Sukat punya sukat, dan malaikat ini masih kalau menyukat jarak tentulah sekelip mata. Sebab teknologi yang Allah berikan pada malaikat takkan pakai galah. Mesti pantas. Oh, orang ini rupanya sudah melepasi pertengahan perjalanan. Lebih satu jengkal. Allahu Akbar. Bukan lebih satu batu. Maknanya orang ini sudah lebih dekat kepada destinasi tujuan, walaupun hanya satu jengkal. Nah, kalau begitu, kamu malaikat rahmah yang berhak membawa ruh suci ini. Saya hanya nak katakan hadis itu saja, Mas Kilan. Orang ini masa silamnya gelap gulita saja, Mas Kilan. Boleh dikatakan sudah menjadi kekasih iblis. Tapi apakah iblis telah berpuas hati menyesatkan orang ini semasa hidupnya sehingga menjadi pembunuh 100 orang? Iblis masih, saya belum puas hati lah. Saya akan kejar sehingga akhir hayatnya. Tapi tengok apa yang berlaku di akhir hayat. Orang itu menyesal, ingin bertaubat. Lah rupanya amalnya yang terakhir bukan sebagai pembunuh. Amalnya yang terakhir bukan sebagai orang yang sombong. Tapi amal terakhir rupanya penyesalan yang tak sudah-sudah. Rasa takut pada azab Allah. Mengharap pengampunan Allah, sanggup melakukan apa saja demi mendapatkan pengampunan. Itu amal terakhir. Dan berdasarkan hadis Nabi, al-a'malu bi khawatimiha,
manusia itu akan ditentukan nasib negara berdasarkan amal terakhir yang dilakukannya. Akhirnya orangnya apa? Matinya husnul khotimah. Iblis dan setan tempunan, gigit jari. Merasa berjaya menyesatkan puluhan tahun semasa hidupnya. Dia gagal menghadapi fitnah hidup. Orang ini kan gagal menghadapi fitnatul mahya. Tapi dia berjaya menghadapi fitnatul mamat. Allahu Akbar. Jadi kalau begitu, nasihat saya yang terakhir, hendaklah kita sentiasa punya iltizam. Saya ulangi nasihat ini, semua itu pernah sampaikan, saya ingatkan. Dan ini yang saya paling ingin. Kalau kita sudah berada di jalan yang benar, kalau kita sudah melakukan amalan yang benar, kalau kita sudah buat benda yang betul, dididik oleh Allah, teruskan. Jangan berhenti. Teruskan. Terus. Hingga Allah sendiri yang menyuruh kita berhenti. Ya, bila Allah yang menyuruh berhenti, maknanya kita dah tak hidup lagi lah, itu maksudnya. Teruskan. Jangan sekali berhenti. Bila yang kita lakukan, bila hidup kita ini sudah berada yang betul, teruskan. Apapun halangnya, langgar. Jangan kalah. Sebenarnya bila kita terlanjur melakukan kesalahan, tak sengaja melakukan maksiat, jangan tangguh-tangguh, jangan putus asa, jangan lemah semangat untuk segera bertaubat dan mohon ampun. Itu aja kunci dia. Setan akan marah, setan mungkin akan surrender bila tengok orang berbuat baik dan dia istiqomah dalam kebaikan. Dan tidak ada yang menghentikannya kecuali Allah sendiri yang menghentikannya. Setan akan surrender, mungkin setan akan mengibarkan bendera putih, warna putih, bila melihat anak Adam terlanjur buat maksiat, kemudian bertaubat. Buat sepura-pura. Tidak tangguh-tangguh. Masa kita hidup pun setan sudah surrender. Lama-lama dia tak mau mengejar kita. Insya Allah hingga kita menutup kehidupan kita. Tapi kalau dah terlanjur buat salah, sengaja buat salah, kemudian tak segera minta bahkan selesa dengan kesalahan, selesa tak apalah, ini aja tak. Ya, setan makin peluh lah. Atau mungkin kita melakukan kebaikan, tapi tak macam mana. Tidak berterusan. Bak kata orang Melayu, buat baik tapi hanya itulah. Benda itu baik, kita beramal baik dan kita yakin itu benda yang baik, itu suruhan Allah dan kita, tapi kita mengamalnya minta maaf, tidak ada istiqomah, kita melakukannya hanya apa kalau dalam Pak Mas panggil ya hangat-hangat pisang goreng. Yang sedap pisang goreng ya, kalau hangat-hangat tai ayam tak sedap. Hangat-hangat pisang goreng. Ya setan serun, kan, tak apa, dia buat tak apa, esok lusa pasti jemur. Ini bahaya nih. Itu cara kita dibenci oleh setan. Ingat, orang yang paling beruntung di dunia semasa hidup dan paling beruntung ketika matinya ialah orang yang paling dibenci oleh iblis. Itu orang paling beruntung. Sementara orang yang paling celaka semasa hidupnya dan paling celaka semasa matinya, orang yang sangat disayangi oleh iblis. Itu kesimpulan dia. Sebab itu kita berusahalah semasa hidup ini, berusaha untuk menjadi manusia yang paling tidak disukai oleh setan dan iblis. Pastikan ucapan yang keluar, perbuatan yang keluar, yang dilakukan, perbuatan yang iblis tak suka. Itu lagi senang. Lagi kita bahagia. Jangan kita malah buat benda yang iblis suka. Ini kacau. Ya mas sekalian, ya selebihnya itu tolong dibaca sendiri karena 31 poin sahaja. Nah, yang itu, yang dalam nota itu saya tidak bisa menyampaikan.
Jadi lagi sekali lah, selama kita belajar panjang lebar, sudah agak lama, khasnya tajuk terakhir tentang kematian ini sudah bersiri-siri ini. Tak tahulah sudah berpuluh-puluh siri tentang kematian, daripada mati syahid, mati apa dulu. Maknanya tajuk yang berkaitan kematian. Dan saya pilih saya tadi ceritakan atas pertimbangan itu tadi. Mudah-mudahanlah saya berharap agaknya benar-benar memberikan manfaat dan saya menyampaikan khasnya. Jadi alhamdulillah kalau ia dapat dikongsi bersama. Dan tentunya lah selama kita belajar selama ini, ya, apa namanya, ada pastilah kekurangan, kesilapan, atau sesuatu yang sangat tidak menyenangkan di hati jamaah sekalian dari pelbagai segi yang saya lakukan. Benar-benarlah saya memohon dengan rendah hati, memohon segala kemaafan dan pengampunan daripada jamaah sekalian atas segala kesalahan. Adapun kesalahan kita, saya ya sekalian, kepada Allah, ya marilah kita sama-sama kekalkan istighfar kepada Allah SWT. Sehingga kita sentiasa istiqomah dalam keadaan menjaga kesucian diri daripada kesalahan sesama manusia dan suci diri kita daripada kesalahan sama Allah. Jadi itu saja yang saya sampaikan. Tapi karena sebenarnya dikatakan malam-malam terakhir, dia akan belajar terakhir. Jadi kita berharap mudah-mudahan ia berikan maksud banyak khasnya bagi saya menyampaikan. Alhamdulillah kalau ia dapat dikongsi bersama. Sebiasa, jadi lagi sekali, kurang lebihnya saya mohon dimaafkan. Mari kita dengan bacaan tasbih kifarah dan surah wal asr. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wal asr. Innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.